Baik, selamat malam mahasiswa sekalian. Bertemu lagi untuk malam hari ini, mata kuliah pemerintahan daerah. Untuk metode pada pertemuan malam ini, kita masih menggunakan video record. Artinya link akan saya bagikan di e-learning seperti biasanya. Harap nantinya setelah mendengarkan materi, mengajukan pertanyaan untuk membuktikan adanya komunikasi dua arah yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai ajas-ajas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, mengingat tugas daripada pemerintah pusat yang cukup banyak, maka ada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, kewenangan ini ada beberapa asas yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah asas desentralisasi. Nah, apa itu asas desentralisasi? Atau kalau kita lihat dari definisi, desentralisasi dari dua suku kata, de dan sentrum. De yang berarti melepas, sentrum yang artinya pusat. Artinya desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Atau dia putus dengan pusat, artinya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dan D sama sentrum. Nah, desentralisasi itu berkaitan dengan aspek administrasi. Kenapa? Karena administrasi sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah hierarki. Ya, kita ambil contoh misalnya, dalam suatu pemerintahan terdiri atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2, ataupun tingkat 3. Ini merupakan contoh dari suatu organisasi pemerintahan dengan jenjang hierarki yang lebih panjang daripada satuan pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat, daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2. Mana daerah tingkat 1 itu disebut dengan provinsi, pemerintahan daerah tingkat 2 disebut kabupaten atau kota madya. Nah, di mana jenjang pejabat yang bertanggung jawab atas satu organisasi yang menjadi wewenangnya juga berbeda. Misalnya pemerintah pusat itu ada di presiden, pemerintah provinsi terdapat di gubernur, kabupaten oleh bupati, dan kota madya oleh wali kota. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota. Nah, inilah dia pembagian daripada berdasarkan wilayah. Nah, organisasi yang besar dan kompleks seperti negara Indonesia tak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi. Siapa itu? Yaitu pemerintah pusat. Ya, kenapa? Karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat. Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara, wilayah daerah ini. Nah, agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Nah, penyerahan kewenangan politik itulah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi, yaitu pemerintah pusat, kepada jenjang organisasi di bawahnya, yaitu pemerintah daerah. Dua kewenangan tersebut diserahkan kepada daerah. Apa kewenangannya tadi? Yaitu politik dan administrasi. Ya. Nah, karena ada pelimpahan tadi, memiliki kewenangan penuh baik politik maupun administrasi,
maka jenjang organisasi yang diberi penyalahgunaan wewenang tersebut dapat timbul melalui otonomi, di mana yang sudah sama kita ketahui bahwa otonomi itu adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingannya sendiri. Artinya, mereka yang memahami apa yang diperlukan oleh daerahnya. Nah, bagaimana pembangunan bisa tercapai. Dengan demikian, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut adalah sebagai konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada daerah. Dalam desentralisasi, pejabat yang menerima tanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Bagaimana pengertian desentralisasi menurut ahli? Saya ada beberapa ahli yang saya angkat. Kita bisa lihat yang pertama dari Henry Medic. Henry Medic mengatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Jadi kata kuncinya adalah menurutnya daerah otonom. Nah, fungsi-fungsi dan bidang pada daerah otonom. Sedangkan menurut Rondinel, Nellis, dan Chema, mereka mengatakan bahwa desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansi berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Nah, artinya ada beberapa kegiatan-kegiatan, ada beberapa kebijakan yang tidak diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah secara mandiri melakukan pembangunan tersebut dan bertanggung jawab secara langsung kepada apa yang telah dilakukannya. Nah, kemudian Logeman membagi desentralisasi menjadi dua macam, yaitu ada desentralisasi jabatan dan ada desentralisasi ketatanegaraan. Desentralisasi jabatan ini yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misal pelimpahan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati atau wali kota, dan seterusnya secara berjenjang. Pada desentralisasi semacam ini, rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa. Ini adalah kewenangan yang terbatas untuk dilimpahkan dari jabatan yang atas, hierarkinya kepada jabatan yang ke bawahnya. Kemudian ketatanegaraan atau staatkundig desentralisasi yang sering disebut dengan desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintah kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu atau perwakilan ikut serta di dalam pemerintahan dengan batas wilayah daerah masing-masing. Nah, artinya bahwa dalam melaksanakan kebijakannya, kalau tadi desentralisasi jabatan tidak ada campur tangan dari DPR ataupun wakil rakyat. Nah, sedangkan desentralisasi politik ketika pemerintah daerah tersebut ingin membuat suatu kebijakan, maka harus terlebih dahulu meminta masukan ataupun persetujuan dari DPR. Apalagi yang berkaitan dengan anggaran APBD, maka wajib
ikut sertakan DPR dalam merancang kebijakan tersebut. Nah, yang kedua, ini desentralisasi. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan nantinya. Nah, kemudian asas yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Nah, saya tambahkan kalau dia desentralisasi, yang bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan tersebut apabila terjadi pelanggaran adalah pemerintah daerah tersebut. Tidak ada dibebankan kepada pemerintah pusat. Nah, dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi, bukan wewenang politik. Wewenang politiknya tak dipegang oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Misal gubernur di provinsi sebagai wilayah kerjanya dan kepala instansi vertikal daerah sebagai wilayah kerjanya. Pada zaman Orde Baru, pejabat pusat di wilayah negara adalah gubernur. Di wilayah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota madya, wali kota tip, camat, dan lurah. Wali kota daerah administratif. Camat dan lurah dalam kedudukan sebagai kepala wilayah. Di samping itu juga para kepala kanwil, kandep, dan kancam. Mereka adalah pejabat pusat yang ditempatkan di wilayah kerja masing-masing. Mereka hanya melaksanakan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pusat. Kepala kantor wilayah, kantor departemen, kantor cabang pemerintahan. Nah, menurut ahli, dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang, departemen, atau badan pemerintah yang lebih rendah. Nah, jadi kata Rondinelli, penyerahan sejumlah kewenangan. Nah, ini dia tidak secara besar, tidak secara politik, tetapi administrasi, kebijakan, bagaimana penyelenggaraannya, aktivitas yang dilakukan, itulah yang diberikan. Nah, sedangkan menurut Aldelfer, pelimpahan wewenang dalam bentuk konsentrasi semata-mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah atau tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Nah, mereka hanya menjalankan apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak bisa membuat kebijakan yang baru. Badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya, sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Nah, dalam hal ini kalau bisa kita artikan bahwa pertanggungjawabannya tetap kepada pemerintah yang ada di atasnya. Nah, misalnya gubernur menetapkan kebijakan upah di daerah kabupaten kota. Nah, kabupaten kota tidak bisa merubah upah yang telah ditetapkan oleh gubernur. Nah, mereka hanya melaksanakan upah yang telah ditetapkan oleh gubernur. Nah, jadi apabila itu merugikan masyarakat di daerahnya, nah itu kembali lagi pertanggungjawabannya kepada gubernur, mengingat
daerah kabupaten atau kota hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Misalnya upah kota Medan 3,2 kan gitu. Ternyata seharusnya bisa 3,4 misalnya itu. Tapi tidak bisa dibuat oleh wali kota Medan. Nah, dia ya merujuk apa yang dibuat oleh gubernur. Nah, tadi dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi atau implementasi kebijakan politik. Sedangkan kebijakan politik yang tetap berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Tanda bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat pusat yang bekerja di daerah adalah yang bersangkutan diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih oleh rakyat yang dilayani. Karena itu pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya. Seperti apa? Balai Kementerian PU kan gitu dia. Nah, itu langsung dari kementerian. Jadi apa yang dilaksanakan oleh apa yang diperintahkan oleh pusat, maka mereka melaksanakannya. Sebagai konsekuensinya, maka pejabat daerah yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat, bukan atas nama dirinya sendiri yang mewakili para pemilihnya. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Lihat, desentralisasi menciptakan daerah otonom. Kalau dekonsentrasi menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah. Nah, yang kedua memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi daerah otonom. Hal yang ada adalah batas-batas wilayah kerja, jabatan administrasi. Kemudian ada lagi penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi, sedangkan dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan hanya bidang administrasi. 4. Hal yang diserahi wewenang politik dan administrasi adalah daerah otonom. Hal yang diberi limpahan wewenang adalah perangkat atau pejabat pusat. Yang kelima, menimbulkan otonomi daerah, tidak menimbulkan otonomi daerah. 6. Daerah otonom berada di luar hierarki organisasi pusat. Hubungannya adalah antar organisasi publik. Sedangkan dekonsentrasi, wilayah administrasi berada dalam hierarki organisasi pemerintahan pusat. Hubungannya adalah intraorganisasi. Kemudian wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenang yang dimiliki presiden atau para menteri. Wewenang pemerintahan yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi, pengawasan, tatib, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis. Pembiayaan dari APBD, sedangkan dekonsentrasi dari APBN. Nah, inilah perbedaan yang bisa kita lihat antara desentralisasi. Nah, beda mana saya katakan bahwa desentralisasi dia bisa mengurus dirinya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, sedangkan dekonsentrasi pelimpahannya itu tetap yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat. Nah, kalau desentralisasi tidak, pemerintah daerah tersebut yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dari anggaran saja kita bisa lihat
Kalau desentralisasi itu bersumber dari APBD, sedangkan dekonsentrasi dari APBN. Nah, yang terakhir adalah tugas pembantuan. Apa itu tugas pembantuan? Di Belanda, tugas pembantuan diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, Midbiwen sering disebut serta tantra atau tugas pembantuan. Menurut Kusumo Mahatmaja, beliau mengartikan tugas pembantuan atau Midbiwen sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga. Atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut. Daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut Midbiwen, menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Dalam menjalankan Midbiwen tersebut, urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat atau daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan. Hanya saja cara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Daerah otonom ini tidak berada di bawah pemerintah, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas. Tugas pembantuan adalah satuan pemerintahan yang mempunyai kewenangan tertentu dalam menugaskan kepada pemerintah yang lebih bawah untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dimilikinya tersebut. Misal, pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 mempunyai kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, keuangan, moneter, agama. Nah, pemerintah pusat dapat memberi tugas kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangannya tersebut. Pemerintah provinsi dapat memberi tugas kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian kewenangannya tersebut. Pemerintah kabupaten kota dapat mempunyai kewenangan di bidang pendidikan dan lainnya. Nah, pemerintahan kabupaten dapat memberikan tugas kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan sebagian kewenangannya. Nah, pihak yang diberi tugas dalam tugas pembantuan bentar ya. Yang diberi tugas dalam tugas pembantuan adalah kepala daerah atau kepala desa, sedangkan
yang melaksanakannya adalah perangkat daerah atau perangkat desa. Kemudian perangkat daerah atau perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala daerah atau kepala desa. Kepala daerah atau kepala desa bertanggung jawab kepada pihak yang memberi tugas. Karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah atasan oleh pemerintah bawahan, desa melaksanakan sebagai kewenangan kabupaten atau provinsi, kabupaten melaksanakan sebagai kewenangan provinsi, dan provinsi melaksanakan sebagai kewenangan pusat. Maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberi penugasan tersebut. Untuk itu, sumber biaya bisa berasal dari APBN atau APBD sesuai dengan pemerintah yang memberi tugas. Nah, lihat di diagram itu, pemilik kewenangan memberi tugas kepada pemerintahan bawahan untuk melaksanakan sebagian kewenangannya, pusat kepada provinsi, kemudian pusat kepada kabupaten, pusat kepada desa, atau provinsi kepada kabupaten, kota, provinsi kepada desa, juga kemudian kabupaten kepada desa. Jadi dari atas ke bawah. Nah, tugas pembantuan ini hanya beberapa jenis tugas ataupun tidak seluruh tugas yang bisa dilaksanakan. Ya, misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu, ya kan, bisa dilimpahkan kewenangan itu kepada pemerintah yang ada di bawahnya. Nah, perbedaan desentralisasi, dekonsentrasi bisa dilihat dari diagram yang saya buat gitu. Nah, jadi ada 3 cara pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang pertama melalui desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan sebagian yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan dia bisa membuat anggarannya sendiri untuk pelaksanaan dari semua kebijakan politik dan kebijakan administrasi. Nah, sedangkan dekonsentrasi dia hanya kepada satu bidang saja, misalnya dari menteri kepada satu instansi. Nah, pejabatnya itu ada dari instansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat lah yang mengangkatnya itu. Misalnya Balai Kementerian Pekerjaan Umum, nah, yang berada di Sumatera Utara. Nah, pejabatnya diangkat oleh menteri, bukan gubernur. Nah, tapi kalau instansi yang di bawahnya, nah, itu diangkat dari gubernur atau wali kota atau bupati. Nah, demikian juga, misalnya apalagi ya, gubernur memberikan tugas juga, presiden membuat satu lembaga di sini untuk melaksanakan tugas negaranya seperti KPK misalnya. Nah, itu juga termasuk, beberapa lembaga saya agak lupa. Nah, jadi intinya adalah yang dekonsentrasi itu yang bertanggung jawab terhadap kegiatannya seperti perbedaan yang tadi saya buat. Nah, kepada pemerintah pusat, ya kan? Dan tidak ada menimbulkan daerah otonom. Jadi sifatnya hanya untuk melaksanakan pemerintahan umum,
koordinasi, pengawasan, tranti, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus. Nah, jadi kalau ada tugas pembantuan, menjalankan urusan-urusan yang diperintahkan oleh atasannya. Pusat ke daerah, presiden ke gubernur, gubernur kepada bupati atau wali kota kepada desa. Gitu. Nah, baik, inilah untuk materi kita perkuliahan pada malam hari ini. Jadi apabila nantinya ada pertanyaan dapat disampaikan melalui forum diskusi yang telah saya buat. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.